lamun rumus kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini. Untuk kali ini saya akan mereview salah satu pusaka temuan Sungai Brantas seperti biasanya, yaitu berupa bedok. Jadi pusaka saya ini sudah saya miliki, artinya temuan sudah 5 tahun lebih saya simpan. Dan maaf teman-teman, saya tidak menyimpan video waktu kondisi kotor karena waktu itu ya sudah ganti HP, apalagi belum terpikirkan untuk mendokumentasikan tentang kondisi waktu kotornya. Dan pusaka ini, bedok saya ini saya review karena ada keunikan tersendiri dari bentuknya yang jarang kita temui. Pada biasanya itu sering yang kita dapati bedok jalak ataupun bedok segar jantung, tapi ini bentuknya ini sangat unik menurut saya karena bentuknya tegak lurus, hampir mirip dengan katga, tapi ini bukan katga, ini bedok. Oke teman-teman, kita ulas ya dulu dari apa yang kita lihat, yaitu ini warangka ini saya buat seperti ini dari saya mengambil motif dari model temuan yang pernah saya dapat dari temuan Sungai Brantas. Pernah saya mendapatkan warangka yang modelnya seperti ini. Jadi ini yang belakang ini ada semacam kayak bulat, terus yang depan sudah seperti ini. Nah ini saya putrani karena menurut saya sangat unik sekali dan jarang kita dapati bentuk warangka yang seperti ini. Ini kayunya ini tidak tahu apa ya namanya waktu itu, tapi sangat cakep sekali, berkarakter karena ada semacam kayak ini kayak cabang ya, kalau pohon itu cabang, jadi begitu dibuat warangka semacam kayak suatu bentuk mata. Nah ini sampai tembus ini teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat lebih dekat ya, nanti kita jelaskan tentang itu headernya. Ini teman-teman, ini pusaka ini waktu itu ditemukan dalam kondisi utuh sama dedernya, yaitu handle-nya. Kalau biasa teman-teman menyebut itu ada yang menyebut handle atau deder ya, kalau saya terbiasa menyebutnya deder. Nah ini dari bahan batu karnelion, sejenis bahan batu akik ya, cuman sekarang sudah tidak pernah ditemui lagi dalam pasaran perakian. Tapi yang tahu tentang barang-barang temuan ini merupakan batu karnelion karena sering kita temui di cincin yang bermotif, kadang itu ada motif bunga yang dipahat ataupun binatang ataupun semacam kayak stempel istilahnya, yaitu biasanya itu berbahankan batu karnelion. Nah ini salah satu pusaka ini berbahankan batu karnelion, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini kondisi kotor waktu itu ini bisa saya lepas, dan ini juga bisa saya lepasin memang, tapi ya nanti aja lah kita lepas, soalnya untuk memasangkan juga perlu kehati-hatian karena batu sangat dikhawatirkan ya, saya khawatir kalau misalnya nanti ada keretakan atau apa. Nah ini teman-teman bisa dilihat dari dekat ya, bisa disaksikan dari dekat tentang bentuk warangkanya yang saya memutrani dari model temuan yang pernah saya dapatkan warangka yang seperti ini. Ini tidak tahu dari kayu apa ya namanya, saya lupa, dikasih teman waktu itu jenis kayunya, dan saya buat warangka sangat cakep sekali, ada nginder-ngindernya. Dan kebetulan ini pas di ada semacam kayak mata ini mungkin cabang dulunya, jadinya seperti ini. Oke, langsung ke pusakanya teman-teman ya. Kita bahas tentang pusakanya, kita saksikan, kita nikmati bagaimana keindahan pusakanya. Nah ini teman-teman,
Jadi bentuknya ini merupakan bedok Kediri, yaitu bedok di era zaman kerajaan Kediri. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sering-sering teman mengatakan bedok Kediri seperti ini. Jadi bukan jalak ataupun bukan sigar jantung, tapi ini bentuknya sangat aerodinamis. Jadi kalau istilahnya gerakan gitu, gerakan yang sangat lincah, tangkas, karena dilihat dari sisi bentuk dan struktur bangunnya. Ya, ini saya katakan tadi bentuknya seakan-akan seperti katga karena condong lelenya sangat minim sekali. Jadi seakan-akan kayak tegak lurus gitu ya, tapi sebenarnya ada condong lelehnya. Coba kalau kita amati ya, kayak ada condong lelehnya, cuman sedikit sekali condong lelehnya. Oke, yang perlu kita bahas lebih lanjut teman-teman. Nah, ini saya pegang gini ya, nah, biar enak. Nah, ini bentuk dari bedok ini secara keutuhan, artinya secara fisik ini sangat tipis karena dibuat ini keruingan yang begitu tajam, begitu tegas. Nah, ini kita balik, nah, begitu tajam, begitu tegas keruingannya, dan bilahnya tergolong tipis. Ini menunjukkan suatu betapa ahlinya seorang empu membuat suatu keruingan dengan bahan dasar bila yang tipis, karena kalau memang tidak, perhitungannya kurang matang, bisa tembus. Istilahnya begitu membuat keruingan yang begitu tajam dan bilahnya ini tipis, bisa sampai istilahnya joblung ya, tembus sampai ke bawah, sampai baliknya. Tapi ini tidak, ini sangat mulus sekali cara membuat keruingan dan tajam, tegas. Kelihatan sekali kalau ini benar-benar dikerjakan dengan sangat hati-hati. Ini dari keunikannya, dari sisi istilahnya kepiawaian seorang empu. Dan kita lihat ini geger sapinya ini sangat tajam sekali, istilahnya tegas, begitu kayak lidinya sampai ujung. Ini yang membuat benar-benar berkarakter kalau saya mengamati pusaka ini. Oke teman-teman, ini ada satu lagi yang menurut saya sangat unik, jarang ditemui. Jadi gonjo istilahnya, ini yang di bawah ini gonjo. Biasanya gonjo itu kita dapati itu buntut gonjonya itu panjang, agak panjang sedikit, jadi lebih dari wadidang atau bagian terakhir dari bila sisi belakang. Ini lebih panjang sedikit. Sedangkan ini tidak, ini istilahnya mulai dari punggung ini sampai ke bawah ini lurus. Jadi nggak ada istilahnya berhenti habis itu ada gonjo yang lebih panjang, tidak, ini langsung habis lurus. Ini bukan karena memang dibentuk dengan rancang bangun yang seperti ini. Ini menunjukkan mungkin suatu ketangkasan atau istilahnya aerodinamis kalau membuat suatu gerakan ya. Jadi mungkin nggak kecantol atau apa. Jadi dibuat se-aerodinamis mungkin biar kelihatan, biar tangkas untuk dalam hal perlindungan dari pusaka ini. Jadi kalau biasanya pusaka-pusaka sepuh, pusaka-pusaka temuan kan memang pusaka perlindungan, artinya mungkin dulunya memang dibawa oleh ke mana-mana sama pemiliknya, karena ini ibaratnya sangat praktis untuk diselipkan di pinggangnya karena memang ukurannya tidak terlalu panjang. Ini ukuran 21 cm teman-teman. Jadi empu sudah memperhitungkan bagaimana pusaka ini istilahnya tidak ribet untuk dibawa kemana-mana, ataupun istilahnya kalau sekarang itu fleksibel dan aerodinamis. Ini sisi baliknya lagi teman-teman. Ini kelihatan sekali membuat sogokan, sangat cakep, sangat tegas. Nah, ini tikel alisnya, dan ini kurusi, ini bagian meduk ini ya Bu. Meduk ini tidak bisa saya lepas, memang saya berusaha untuk membongkar, biarkan apa adanya karena ini sudah melekat kuat. Ini ada korosi di meduk, dan ini di sirah cecak ada sedikit korosi. Ya lumrah karena memang temuan seperti ini teman-teman.
Pusaka ini memang sengaja saya review teman-teman, karena memang ada istilahnya, kalau menurut saya sih dari sisi keunikannya, dari rancang bangunnya ataupun cara membuatnya keruwingan dan bilanya tipis, tergolong tipis untuk sebuah bedok ya, karena biasanya kita tahu bedok-bedok itu biasanya tebal dan tebal terus berat. Jadi kalau saya pribadi lebih suka yang tipis seperti ini, karena ini menunjukkan suatu karakter dari empu, bagaimana empu membuat suatu pusaka yang sangat aerodinamis, tipis, dan tipisnya ini dengan keruwingan yang seperti ini menunjukkan suatu kehebatan para empu kita terdahulu. Oke, perlu saya informasikan lagi teman-teman ya, pusaka saya ini sudah dimahari oleh sahabat saya. Jadi memang saya sengaja tidak selalu mereview pusaka-pusaka yang kinata, yang kesannya itu menunjukkan kemewahan, keglamoran ataupun strata sosial yang tinggi. Jadi tidak semua pusaka yang top itu harus berkinata. Meskipun tidak berkinata, ini juga merupakan pusaka yang sangat mengagumkan. Oke, saya akhiri sekian dulu review saya kali ini. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.